Desa Werki Agung Selatan, sebuah enklave Bali di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Berjarak sekitar 220 km dari Manado, hampir semua penduduknya bertani dan berkebun. Warga desa telah membudidayakan salak sejak 1970-an. Bahkan 3 dari 18 hektar kebun salak berada di pekarangan rumah warga, termasuk di rumah Inengah Chandraweda. Ia tak tahu salak jenis apa yang ditanam, yang jelas rasanya manis. Ini termasuk salak manis ini. Tahu manisnya atau enggaknya dari mana itu, Pak? Tahu manis dari bibit, dari awal berbuah sudah dapat dirasakan bahwa salak ini manis dari kulitnya ini. Setahun terakhir, salak bukan lagi sekadar buah biasa bagi Nengah. Bersama para petani lain yang tergabung dalam kelompok tani hutan atau KTH Gunung Lanying, ia berupaya memberi nilai tambah dengan mengolahnya menjadi keripik. Secara rutin, panen dari kebun di belakang rumah segera ia bawa ke sebuah pusat produksi milik kelompok yang didirikan di depan beranda rumahnya. Di sanalah semua tahap pengolahan berlangsung, dari pengupasan kulit luar, kulit ari, pembelahan dan pengeluaran biji, pencucian, hingga penggorengan dengan mesin khusus. Proses itu biasanya dikerjakan ibu-ibu di bawah pimpinan Niluh Sariwati, bendahara KTH Gunung Lanying yang juga istri Nengah. Mereka bertugas mengontrol kualitas, salah satunya dengan memastikan hanya buah kering dan padat lolos sebagai bahan baku. Semua tahapan itu dibimbing para penyuluh Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau TNBNW. Adapun modal usaha keripik salak itu berasal dari IPAS atau Enhancing the Protected Area System in Sulawesi, sebuah program konservasi yang bermitra dengan Balai TNBNW. Ini anggota 20-an, 20 kakak di kelompok ini. Pertama, kelompok kami dapat bantuan sebesar 110 juta untuk ada beberapa item yang kelompok kami beli. Yang pertama ternak, kemudian produksi mesin keripik salak. Itu mesin vacuum flying namanya dengan spinner. Itu satu paket itu. Setelah selesai dipotong, daging buah salak dicuci air, salak siap digoreng. Ini langsung ke menggoreng. Untuk menghasilkan keripik yang sempurna, Niluh harus memastikan tabung penggorengan mesin vacuum fryer tersegel rapat. Skru pengunci harus terpasang baik. Setelah mesin mengeluarkan udara tersisa dari tabung, barulah salak diceburkan ke dalam 45 liter minyak yang telah mendidih. Proses itu akan berlangsung selama 1,5 jam. Ini hasilnya. Setelah matang, keripik salak tidak bisa langsung dikonsumsi karena masih mengandung banyak minyak. Maka ia harus dikeringkan dulu dengan mesin spinner. Akhirnya keripik salak siap dikemas dan dikonsumsi. Tidak ada satupun tambahan bahan kimia seperti pengawet atau penyedap. Produk tersebut juga telah memiliki nomor PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga serta sertifikasi halal. Keripik salak itu kemudian dikemas dalam kantong-kantong seberat 75 gram. Setiap bungkus dijual Rp17.000 dengan merek dagang keripik salak Lanying. Kendati begitu, pemasaran bukanlah hal mudah. Kendala kami itu di pemasaran, belum bisa masuk ke supermarket. Dulunya kami sudah coba ke supermarket, tapi sertifikat halalnya belum dapat. Kami belum bisa, baru 2 bulan ini kelompok kami terima sertifikat halal. Baru mulai bergerak ini ke supermarket begitu. Kami minta bantuan kepada pendamping juga, dia sudah bisa memasukkan keripik kami di toko oleh-oleh Kota Mebagu, kemudian di toko oleh-oleh PKK, begitu juga di tempat pariwisata yang ada di sekeliling sini. Kami juga untuk anggota bisa mengupload di Facebook, begitu, masih sementara ini. Karenanya untuk sementara penjualan keripik salak Lanying hanya mencapai 3 kg per bulan.
Pemasukan kelompok pun hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Kendati begitu, pemerintah Desa Werdi Agung Selatan melihat prospek cerah dari usaha keripik salak ini. Apalagi di Sulut, produk itu praktis tak punya saingan. Ya, ini kan ada salah satu solusi yang menopang ekonomi masyarakat selain hasil pertanian, baru kebetulan di sini juga termasuk penghasil salak yang cukup dominan. Maka itu dengan adanya pabrik keripik salak ini, itu sangat mendukung untuk kebutuhan masyarakat kami di sini. Hal yang tak kalah penting adalah kontribusi KTH Gunung Lanying bagi lingkungan. Sebagai satu dari 178 desa penyangga kawasan hutan TNBNW, kelompok itu telah menyisihkan sebagian kasnya untuk membeli bibit pohon kemiri demi pemulihan ekosistem kolaboratif. Balai TNBNW juga menyebut KTH Gunung Lanying sebagai contoh sukses pendampingan. Dari 35 kelompok di 32 desa, kelompok itu berhasil mendapatkan juara harapan desa binaan konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021. Mereka tak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga ikut menyelamatkan hutan taman nasional dari ancaman kerusakan, seperti pertambangan dan pembalakan ilegal. Kini dari total 282.089,93 hektar hutan taman nasional yang membentang di Sulut dan Gorontalo, ada area terbuka seluas 6.848,33 hektar. Sebagian besar diantaranya disebabkan ulah manusia. Mereka kita sadarkan, kita bina dengan memanfaatkan secara lestari. Harapannya mereka tidak lagi melakukan gangguan-gangguan. Gitu. Jadi masyarakat nanti bersama-sama kita, masyarakat sebagai subjek untuk pelaku pengelolaan bersama-sama dengan kita.